Kamu mungkin tidak sadar, tapi ada sebagian hidup kamu yang tidak tersimpan di foto, tidak tersimpan di video, tapi tersimpan di lagu. Satu lagu bisa langsung membawa kamu kembali ke masa lalu, ke jalan yang sama, ke kamar yang sama, ke perasaan yang sama, bahkan ke versi dirimu yang sudah lama hilang. Padahal itu cuma suara, cuma getaran udara, tidak punya bentuk, tidak punya warna. Tapi, kenapa rasanya seperti mesin waktu? Dari mana lagu bisa menyimpan sebagian hidup kamu? Coba jujur, pasti ada satu lagu yang tidak bisa kamu dengar tanpa merasakan sesuatu. Mungkin lagu yang kamu dengar saat jatuh cinta pertama kali, saat semuanya terasa baru, dan dunia terasa lebih luas dari biasanya. Atau lagu yang kamu dengar saat patah hati. Dan untuk pertama kalinya, kamu sadar bahwa perasaan bisa benar-benar menyakitkan. Atau bahkan, lagu yang diputar di radio saat kamu masih kecil, saat kamu belum memikirkan masa depan, belum memikirkan uang, belum memikirkan kehilangan. Anehnya, lagu itu tidak berubah. Nadanya sama, suaranya sama, durasinya sama. Tapi, kamu yang berubah. Dan setiap kali kamu mendengarnya lagi, rasanya seperti membuka pintu ke masa lalu yang terkunci. Seperti ada sebagian dirimu yang tinggal di sana. Ini bukan sekedar perasaan, ini biologi. Saat kamu mendengar lagu, suara itu masuk ke otak dan langsung terhubung ke bagian yang menyimpan emosi dan memori. Artinya, lagu tidak disimpan sendirian. Lagu disimpan bersama hidup kamu, bersama perasaan kamu, bersama siapa kamu saat itu. Makanya, ketika lagu itu diputar lagi, otak kamu tidak hanya memutar suara, tapi memutar ulang sebagian hidup kamu. Lengkap, dengan suasananya, dengan perasaannya, dengan kamu yang dulu. Otak manusia tidak menyimpan hidup seperti video panjang. Otak menyimpan hidup seperti potongan kecil. Dan lagu menjadi semacam label untuk potongan itu, seperti bookmark di buku kehidupan kamu. Makanya kamu mungkin lupa apa yang kamu makan bertahun-tahun lalu. Tapi kamu ingat lagu apa yang kamu dengar di masa itu. Dan saat lagu itu diputar lagi, hal-hal lain ikut kembali. Perasaannya, suasananya, versi dirimu yang bahkan sudah tidak ada lagi sekarang. Dan mungkin itu yang paling aneh. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Kita tidak bisa kembali ke hari itu, ke tempat itu, ke versi diri kita yang itu. Tapi lagu bisa. Cukup tekan play dan tiba-tiba kamu kembali. Tanpa kamu bergerak, tanpa kamu sadar, tanpa kamu siap. Dan mungkin itu sebabnya ada lagu yang terlalu berat untuk didengar. Bukan karena lagunya jelek, tapi karena lagu itu terlalu jujur. Terlalu banyak menyimpan versi dirimu yang sudah tidak ada lagi. Makanya kadang kita skip. Bukan karena kita tidak suka, tapi karena kita tidak siap bertemu dengan diri kita yang dulu. Sedikit lucu sebenarnya. Kita bisa pura-pura move on, tapi satu lagu random di minimarket bisa menghancurkan semua itu dalam 3 detik. Manusia memang aneh. Kita menciptakan sesuatu yang bisa menyimpan kita di dalamnya. Mungkin itu sebabnya musik ada. Bukan hanya untuk didengar, tapi untuk menyimpan, untuk menjaga, untuk memastikan bahwa sebagian hidup kita tidak benar-benar hilang. Selama lagu itu masih ada, sebagian dirimu masih ada, masih hidup di antara nada-nada itu, masih menunggu untuk ditemukan kembali. Jadi, kalau suatu hari nanti kamu mendengar lagu lama dan tiba-tiba kamu diam, tatapan kosong, dan hati terasa penuh, itu bukan hal aneh. Itu berarti kamu baru saja bertemu dengan dirimu sendiri di masa lalu. Sekarang aku ingin tanya kamu, lagu apa yang menyimpan sebagian hidup kamu? Tulis di komentar. Dan kalau kamu suka konten seperti ini, konten yang membuat kita sadar bahwa hal-hal kecil ternyata menyimpan sesuatu yang besar, dukung channel ini dengan menjadi pelanggan. Karena dengan kamu menjadi pelanggan, kamu membantu channel ini terus menemukan jawaban dari hal-hal yang selama ini kita rasakan tapi jarang kita sadari. Dan terus mencari sebenarnya dari mana semua ini berasal.